Nice people, welcome to Nice Channel. Nice people, tanpa kita sadari, kita setiap hari secara tidak sadar menjadi seorang sales. Gen Z dan milenial yang presentasi startupnya, pedagang asongan, pedagang kuliner. Nice people, tanpa kita sadari, kita tiap hari menjadi seorang sales. Bahkan seorang anak yang minta balon ke orang tuanya, pasangan yang minta iPhone baru, pelajar yang presentasi pelajarannya. Itu semua adalah kegiatan sales. Bagaimana kita menawarkan sesuatu dan orang lain bisa membelinya atau mengambilnya. Bisa barang, jasa, atau ide-ide kita. Bahkan karyawan yang menghadapi bosnya minta kenaikan gaji, itu juga seorang sales tanpa disadarinya. Begitu berperannya sales dalam kehidupan, berikut langkah-langkah untuk menjadi sales yang berhasil, khususnya di tengah situasi pandemik yang sulit. Nice people, pembalap hebat bukan jago di trek lurus. Justru di trek yang berliku dan berbelok, itu kesempatan pembalap untuk menyalip dan menang. Beberapa keterampilan dasar yang dibutuhkan oleh sales. 1. Keterampilan layanan terhadap konsumennya. Sales harus dapat berbicara dengan ramah kepada konsumennya dan harus menarik pembicaraannya. Mereka harus mendengarkan apa yang konsumen butuhkan dan membantu mencari solusi yang bermanfaat bagi calon konsumennya. 2. Sales harus bisa terampil berkomunikasi. Sales mesti bisa menjelaskan secara jelas kepada pelanggan fitur-fitur produknya, menjawab handling komplain pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pelanggannya, dan arahkan bagaimana produk kita itu bisa bermanfaat bagi pelanggan. Kuncinya di sini, bagaimana produk kita itu bermanfaat bagi pelanggan. 3. Fleksibilitas. Sales harus punya waktu yang fleksibel. Mereka bekerja berjam-jam, malam, akhir pekan, liburan. Karena itu fleksibel dengan jadwal adalah salah satu kunci berhasil dalam karir ini. 4. Tekun. Tidak semua penjualan langsung closing. Kadang ada pelanggan yang kasar atau tidak sopan. Mampu bangkit lagi, memiliki sifat positif, dan terus maju, ini penting untuk menjadi sales. 5. Product knowledge. Setiap sales harus menguasai product knowledge dengan detail dan jelas. Setiap handling komplain, setiap pertanyaan yang akan diajukan calon konsumennya, sales harus tahu dan harus bisa jawab. Untuk itu, sales harus terus belajar dan mencari tahu bagaimana produk ini bisa memberikan solusi, manfaat, berguna untuk calon pelanggannya. Bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan calon pelanggan. Contoh, ada sales yang harus menjual kulkas pada orang Eskimo di daerah bersalju dan dingin. Si sales mendengar apa yang dibutuhkan si orang Eskimo, lalu mulai berpikir menghubungkan apakah produk yang dijual bisa menjadi solusi buat orang Eskimo. Dan ternyata terjadi transaksi. Berhasil. Sales bisa menjual kulkas pada orang Eskimo di daerah bersalju dan dingin. Karena si sales menjual kulkas bukan sebagai pendingin, tapi sebagai lemari pakaian. Itu adalah contoh bagaimana sales harus mendengar apa yang dibutuhkan oleh si konsumen, menghubungkan sama produk yang dia jual, dan memberikan solusi. Sekarang pertanyaannya, apakah kita cocok untuk menjadi sales? Sales punya kepribadian yang berbeda. Sebagian besar mereka adalah individu yang semangat, suka tantangan. Mereka ambisius, tegas, ekstrovert, energik, antusias, percaya diri, optimis. Mereka persuasif dan memotivasi. Tapi ada juga sales yang cool, konvensional, mereka teliti dan konservatif. Dua-duanya bisa berhasil. Nah, berikut adalah benang merah bagaimana kedua gaya sales itu
bisa berhasil. Semoga bisa diterapkan oleh nice people ya. Berikut ada beberapa langkah yang bisa membantu sales untuk lebih berhasil. Sales harus berpikir jangka panjang. Penjualan bukan cuma sekali terjadi hari ini. Sales harus membangun relasi dengan calon pelanggan dan pelanggannya. Siapa tahu dari pelanggannya itu bisa terjadi repeat order atau memberikan referensi. Sales harus mengelola waktu dengan bijak. Banyak sales datang pagi-pagi, cek log absen, terus main WhatsApp. Tujuannya mau follow up customer, tapi lebih banyak main TikTok dan nonton YouTube. Siang, makan siang. Rencananya mau bagi flyer di restoran. Tapi karena lapar, jadi mereka lebih pilih makan. Sore, rencananya ayo bos kita mau flyering ke mall. Pergi ke mall. Rencana mau flyering, tapi takut ditolak. Nggak ada bosnya katanya alasannya. Akhirnya jam 4 baru bagi satu flyer. Ngobrol-ngobrol nggak jadi. Baru mau flyering lagi, bos katanya salesnya, ini udah cek log, waktunya pulang. Coba sales pikirin, dari jam 9 masuk sampai jam setengah 6 sore, berapa menit yang sales pakai untuk penjualan, untuk proses penjualan. Nah, itu mulai diganti bagaimana kita berpikir dengan cara yang lain. Kita mengelola waktu dengan baik supaya makin banyak penjualan. Memang ada sales yang tinggal duduk manis tapi jualannya banyak. Semua sales pengennya begitu. Tapi itu mungkin dari 100 sales cuma ada satu yang seperti itu. Itu juga karena faktor X. Atau bisa juga mereka mempunyai network yang sudah banyak, relasi yang banyak. Mereka berjualan berdasarkan referensi relasinya masing-masing. Sales harus mencintai pekerjaannya. Anggap ini adalah bukan pekerjaan, ini adalah usaha sales sendiri. Bagaimana sales bisa mengumpulkan modal, kemudian membuka perusahaannya sendiri. Sales harus menguasai produk knowledge dengan baik, handling komplainnya, pertanyaan-pertanyaan apa saja yang biasanya ditanyakan konsumen. Sales mesti tahu kompetitornya seperti apa. Jadi waktu si konsumen tanya, semuanya bisa dijawab. Dan jangan lupa, semua jawabannya itu sales arahkan untuk memberikan solusi produk kita tepat untuk si konsumen. Jangan lupa semua jawabannya itu diarahkan bagaimana produk kita bisa menjadi solusi untuk si konsumen. Sales yang baik fokus bukan hanya pada penjualan. Selain penjualan, mereka juga membangun relasi hubungan jangka panjang. Sales harus update mengenai kompetitor, kelebihan dan kekurangannya. Sales harus bisa menggali dan menyampaikan nilai tambah produknya dibanding produk kompetitor. Sales harus bisa menyampaikan nilai tambah produknya dibanding kompetitor. Jangan pernah menjelekkan kompetitor, karena selain tidak etis, itu juga negatif di mata konsumen. Pengetahuan sales harus luas, mulai dari hobi, berita politik, hiburan, bola, komik, film. Semuanya sales kalau bisa mengerti. Karena untuk memulai suatu pembicaraan dengan konsumen akan lebih mudah kalau kita bisa cerita hobi konsumen. Kita punya hobi yang mirip-mirip sama konsumen dan nyambung ngobrolnya. Bangun kedekatan emosional. Penjualan terjadi kebanyakan karena kedekatan emosional. Sales mulai memikirkan di mana-mana saja adalah peluang. Mereka lagi pergi jalan-jalan, mereka lagi makan, mereka lagi ngopi,
Semua itu adalah calon konsumen, atau minimal mereka bisa mereferensikan produk kita kepada teman-temannya. Sales mulai pikirin bagaimana merubah kegagalan dan penolakan menjadi peluang yang menguntungkan. Sales harus menggali keunikan dirinya, nilai tambah dirinya dalam berkomunikasi. Bikin konsumen atau calon konsumen ingat akan ciri khas positif dari sales. Istilah kerennya, sales harus bisa mulai membranding dirinya. Mulai dari gaya rambut, fashion, cara berbicara. Gali terus keunikan dari diri kita sendiri, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan diri kita angkat, kekurangannya pelan-pelan kita tutupin. Cari keunikan diri sales yang positif yang bisa diterima oleh konsumen atau calon konsumen. Dalam salah satu seminarnya Roger Konopasek, ia pernah cerita bahwa ada seorang sales yang kemana-mana pergi membawa monyet kecil. Orang-orang mulai berkumpul dan main-main sama monyetnya, nanya-nanya soal monyetnya. Setelah itu baru orang-orang tanya pekerjaannya si sales. Sales bercerita tentang pekerjaannya, tentang produknya. Dan dari sini banyak calon konsumen, calon pelanggan. Sales harus berlatih mendengarkan secara aktif. Kita harus mendengar dulu apa kebutuhan, keinginan konsumen, dan kita bisa memenuhi, memberikan solusi kebutuhan mereka yang berhubungan dengan produk kita. Di situ peluang terjadinya penjualan sangat besar. Sales kadang-kadang lupa untuk memfollow up, baik cold callingnya, calon konsumennya yang hot, mereka lupa untuk follow up. Sales harus punya waktu untuk memfollow up konsumennya. Sales harus bisa memecahkan masalah pelanggan. Jangan lupa menghubungkan produk kita dengan kebutuhan dan keinginan si pelanggan. Membuat produk kita menjadi solusi untuk si pelanggan. Meminta referensi. Sales kurang lebih itu semua benang merah bagaimana langkah-langkah sales untuk berhasil. Selamat menjual, semoga sukses, tetap semangat. Jangan lupa, komitmen pengaruhnya lebih besar daripada motivasi.